Halo sobat, balik lagi sama Nostalgia Film. Semoga kabar kita semua sehat ya. Dan semoga langsung diberikan rezeki yang berlimpah setelah menonton video aku. Hehehe. Aku berterima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel Nostalgia Film dan mendukungnya sampai sekarang. Kali ini Nostalgia Film akan membahas alur cerita film yang berjudul Serigala Terakhir. Menceritakan 5 orang pemuda kampung yang kerjanya ribut mulu, namun mereka bercita-cita menguasai dunia. Tapi sebelum cita-cita itu tercapai, satu dari 5 pemuda itu bergabung ke kelompok musuh yang membuat mereka saling berperang antar kelompok. Lalu ada juga pemuda yang biasa mereka bully bergabung juga dengan kelompok geng musuh. Dan diam-diam pemuda yang sering dibully itu berniat membalas dendam atas perbuatan 5 orang pemuda itu dengan cara menghabisi mereka. Di film ini juga nanti kita diperlihatkan mana teman sejati dan mana yang pengkhianat di antara pertemanan. Oke, langsung aja kita simak alur filmnya ya sob. Tapi sebelum kita simak alur filmnya, tolong kalian subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya sob, biar aku terus bersemangat untuk membuat kamu bernostalgia. Di pembukaan film, kita diperlihatkan 5 orang pemuda bersahabat yang bernama Ale, Jarot, Sadat, Lukman, dan Jako yang lagi mau main. Namun saat di jalan, mereka bertemu seorang bisu yang sering mereka bully yang bernama Patir. Di situ terlihat dari 5 orang pemuda bader itu cuma si Jarot yang masih punya hati baik dibanding teman-temannya yang lain. Scene berpindah ke pasar. Di situ terlihat mereka lagi nyanyi-nyanyi. Di saat lagi asik ngegenjreng, si Ale nyenggol orang yang bikin mereka ribut. Setelah itu scene berganti ke Jarot yang dikejar sama bocah dari kampung sebelah. Mungkin ini temennya orang yang dihajar Ale di pasar tadi. Jadi si Jarot sengaja ngegiring mereka ke tempat kumpul gengnya yang udah nungguin Jarot datang. Di tempat kumpul gengnya, si Patir yang kebetulan lewat dipanggil oleh si Ale buat jadi anak bawang pas mereka tempur nanti. Di sisi lain, di saat Jarot lagi dikejar-kejar, Doi malah sempet mampir ke rumah cewek. Anjay bener dan nih si Jarot. Makan dulu. Aduh, gak usah repot-repot. Yang ada aja keluar. Nah setelah itu akhirnya si Jarot sampailah ke tempat kumpul gengnya. Langsung dah mereka tempur di situ. Lu bego aja nih. Setelah itu scene berpindah ke bawah jembatan. Terlihat mereka mau tawuran di situ. Saat sikon semakin ricuh, datanglah polisi buat nangkepin orang-orang yang tawuran. Namun rupanya mereka berhasil kabur, tapi tetap dikejar sama polisi. Setelah lolos dari kejaran polisi, mereka bercanda-canda. Pas banget adanya Ale yang bernama Aisyah baru pulang sekolah. Terlihat kayaknya Jarot jatuh cinta sama si Aisyah. Dan kayaknya Aisyah juga suka sama si Jarot. Scene berganti ke mereka yang mau foto bareng di tempat percetakan foto. Karena di zaman itu belum ada HP berkamera ya.
Mungkin kalian juga pernah merasakan hal yang sama nggak nih? Setelah itu scene berganti ke mereka yang mau adu bola sama bocah kampung sebelah. Di awal terlihat main mereka ada geratakan. Nah, di saat si Ale mau bobol gawang musuh, langsung ribut lagi mereka sama tuh bocah kampung sebelah. Tiba-tiba salah satu bocah kampung sebelah ngambil pisau buat nusuk si Ale. Langsung dari belakang si Jarod nimpa tuh orang pakai batu. Dari kejadian itu si Jarod ditangkap polisi. Saat Jarod ditangkap, teman-temannya ada kayak ayam sayur, cuma nontonin doang. Scene berganti ke si Jarod yang udah sampai di penjara. Saat di dalam penjara, Jarod dipukulin sama para napi di situ. Biasa perkenalan anak baru. Di dalam penjara, Jarod jadi bahan bulian. Saat Jarod ngelawan mereka, malah tambah habis si Jarod dipukulin sama mereka. Di sisi lain, Ale dan yang lain malak uang keamanan ke para pedagang di pasar. Lalu scene berpindah ke Jarod yang sedih sekaligus galau karena teman yang pernah ditolong kagak pernah jenguk dia di penjara. Bahkan keluarganya juga kagak jenguk sama sekali. Di saat teman-temannya di luar lagi senang-senang, di dalam penjara si Jarod melawan semua para napi yang udah ngebully doi. Sekarang lu semua tahu siapa tuan lu di sini. Scene berpindah ke Ale dan yang lain mau pulang. Tapi tiba-tiba mereka melihat orang yang lagi transaksi narkoba. Langsung mereka kejar tuh orang. Si Lukman nyaranin untuk menambah pasukan agar wilayah mereka jauh lebih aman dari perdagangan narkoba. Scene balik lagi ke penjara. Karena si Jarod udah jadi jagoan di selnya, doi mau balas dendam sama mantan jagoan sel yang ngebully dia dulu. Balik lagi ke Ale dan yang lain. Mereka udah berhasil kumpulin pasukan. Namun tiba-tiba si Patir datang. Mungkin mau gabung ke kelompok si Ale. Tapi sayangnya Ale sama yang lain malah ngehina doi abis-abisan di situ. Akhirnya si Patir pulang dengan perasaan kecewa. Namun rupanya saat sampai di rumah, neneknya si Patir sudah meninggal dunia. Scene berganti ke Jarod yang udah bebas. Saat Jarod di luar, doi langsung dijemput sama si Patir. Rupanya si Patir udah gabung sama kelompok naga hitam, musuh dari kelompok si Ale. Jadi si Patir diutus sama bosnya untuk membawa Jarod nemuin mereka. Dengan maksud mereka mau ngerekrut si Jarod masuk ke kelompok mereka, sama kayak si Patir. Si Jarod sempat ragu, tapi akhirnya doi setuju gabung sama kelompok naga hitam. Jarod pun melakukan tugasnya. Namun rupanya ada kelompok lain juga yang bertransaksi di wilayah naga hitam. Langsung dihantam sama mereka. Gua bilang jangan jualan di daerah naga hitam. Saat Jarod ngeliat timnya nembakin tuh orang, si Jarod jadi trauma karena keinget masa lalunya doi. Di saat mereka mau makan siang, si Jarod ngeliat Aisyah. Langsung dah tuh Jarod samperin si Aisyah untuk meminta nomor teleponnya. Scene berganti ke gengnya Ale. Si Jako ngasih tahu ke kelompoknya bahwa si Jarod udah bebas. Si Jako pun ngeberitahu ke Ale kalau si Jarod gabung sama naga hitam, sama kayak si Patir. Si Ale pun langsung ngamuk. Sini lu kan tahu sikap kita sama naga hitam. Mereka musuh kita. Scene berganti ke Jarod yang mau kencan sama Aisyah. Maafin aku ya. Aisyah. Setelah itu scene berganti ke acara ulang tahun ibunya bos besar naga hitam. Saat Jarod lagi minum, doi disamperin sama bosnya. Di situ bosnya meminta Jarod dan timnya menyebar luaskan bisnis mereka ke wilayahnya Ale. Ya mau gak mau si Jarod harus mau jalanin tuh tugas.
Besoknya si Jarod langsung lakuin tugasnya di wilayah si Ale. Malam harinya, Jarod dan timnya diajak ke klub sama bosnya. Saat penyanyi klubnya muncul, rupanya itu adiknya si Jarod yang bernama Yani. Ngapain kamu kerja di sini? Perempuan baik-baik tuh gak ada yang kerja di tempat kayak beginian. Dengerin abang. Mulai besok abang gak boleh lagi kamu kerja di sini. Bikin malu. Kasih ini. Yani tunggu. Bilang aku bikin malu. Kemana abang selama ini? Siapa bang yang harus nanggung hidup keluarga? Siapa? Scene berganti ke Lukman yang ngegiring adiknya ke tongkrongannya. Di situ terlihat adiknya lagi sakau. Si Lukman langsung maksa adiknya buka mulut. Siapa yang udah ngasih dia narkoba? Jawab! Dari siapa lo dapat tuh barang? Man, tenang man. Ingat itu adek lo. Diam lo! Sekali lagi gue tanya. Dari siapa lo dapat tuh barang? Gue tahu. Gue mau denger nama! Jarod! Bangsat! Lalu scene berganti ke Jarod dan timnya yang lagi ngirim barang ke klub yang semalam. Setelah itu si Jarod meminta kepada pemilik klub untuk menjaga Yani adiknya. Namun si pemilik klub sempat nolak karena Yani adalah primadona di klub itu. Si Jarod langsung ancam, kalau sampai Yani kenapa-napa, doi bakar tuh klub. Scene berganti ke kelompok Ale yang habis keluar dari toko. Pas banget mereka ngelihat Jarod sama si Patir. Langsung mereka kejar si Patir sama si Jarod. Dari kejadian itu, si Ale minta ke kelompoknya untuk memperketat penjagaan di wilayahnya. Karena Ale tahu pasti si Jarod bakal balik ke rumahnya. Di sisi lain, si Jarod beneran balik ke rumahnya. Karena doi mau jenguk bapaknya yang sedang sakit, sekaligus ngasih orang tuanya duit. Saat Jarod mau cabut, tiba-tiba si Aisyah datang. Doi ngasih tahu bahwa Ale sama kelompoknya lagi menuju rumah si Jarod. Di scene yang berbeda, rupanya si Patir ngebuntutin si Jarod. Hei, siapa lu? Pergi sekarang bang. Nah, saat kelompok Ale ngejar si Jarod, si Patir nyelamatin si Jarod. Setelah itu si Jarod kagak terima kalau si Patir ngebuntutin dia. Mereka di situ sempat ngadu mulut. Lalu scene berganti ke Lukman yang lihat adiknya yang udah mati akibat overdosis. Setelah itu si Lukman datang sendirian ke tempat Jarod dan timnya. Dia di situ mau ngebales kematian adiknya, tapi sayangnya doi ditembak sama si Patir. Keesokan harinya Ale sama kelompoknya nemuin mayat si Lukman di pinggir sungai. Setelah kematian si Lukman, si Jako dan si Sadat mau balas dendam. Rupanya si Sadat sama si Jako balas dendamnya dengan cara memperkosa si Yani. Saat Ale tahu perbuatan mereka, Ale langsung marah kepada mereka. Di sisi lain, si Jarod tahu adanya diperkosa orang. Doi langsung tanya ke pemilik klub siapa yang udah memperkosa adiknya. Si pemilik klub ngejawab yang memperkosa adalah Sadat dan Jako. Jarod yang gak dengar langsung kaget. Bis itu tuh Jarod langsung ngebakar tuh klub. Setelah itu kelompok Jarod nangkap si Jako dan si Sadat. Saat disekap, si Jako sama si Sadat sempat minta maaf sama si Jarod dan mohon untuk tidak dieksekusi. Tapi karena si Jarod udah kesel sama mereka, jadi Jarod kagak peduli lagi sama mereka. Langsung Jarod nyuruh si Patir mengeksekusi mereka. Scene selanjutnya, si Ale sedih sekaligus stres karena teman-temannya udah mati semua. Saat di rumah, si Ale dengar HP Aisyah bunyi.
Pas Doi ngecek HP-nya, si Ale jadi tahu bahwa si Aisyah selama ini kontak-kontakan sama si Jarod. Pas si Aisyah mau pergi, si Ale langsung ngunci si Aisyah di dalam kamar dan bilang kalau Doi mau ngebunuh si Jarod hari ini. Lalu Sin pindah ke Jarod yang udah datang ke hotel tempat janjian dia sama si Aisyah. Setelah itu kelompok Ale juga datang ke hotel tersebut karena tahu dari HP-nya si Aisyah. Teman-teman Jarod yang nunggu di luar mau ngasih tahu si Jarod, tapi rupanya HP-nya Jarod di silent. Akhirnya Patir pun turun tangan buat jemput si Jarod. Saat mereka ada ketemu, sempat terjadi adegan nembak-menembak di situ. Ini lorong, jangan lari lorong. Saat Jarod dan Patir udah kesekak, langsung mereka lompat dari lantai atas. Saat sampai di markas, si Jarod dimaki-maki sama kelompoknya. Si Jarod disuruh mutusin si Aisyah, tapi si Jarod kagak mau. Sin berpindah ke kelompoknya si Jarod yang lagi makan pizza. Tiba-tiba mobil mereka di luar diledakin sama seseorang yang nyamar jadi pengantar pizza tersebut. Karena kejadian itu, kelompok si Jarod kena teguran dari bosnya. Dan setelah itu, satu orang dari kelompok si Jarod dibunuh sama orang dari kelompok si Ale. Lalu karena kejadian itu, Jarod pengen dibunuh sama temennya, tapi si Patir ngelindungi si Jarod. Lu bela dia! Sin berganti ke Aisyah yang diizinkan pergi sama ibunya menemui Jarod. Karena rupanya Aisyah mengandung anaknya si Jarod. Di saat mereka bertemu, si Jarod malah mutusin si Aisyah. Namun di saat Jarod udah pergi, rupanya si Patir datang dan langsung ngelempar Aisyah dari atas. Tapi saat dibawa, si Jarod nganggapnya tuh si Aisyah sengaja lompat dari atas karena diputusin. Setelah kejadian itu, keluarga Aisyah minta ke Ale membunuh orang yang sudah ngebunuh Aisyah. Di sisi lain, si Jarod ngomong ke Patir kalau mereka harus berdamai dengan kelompok yang lain. Jadi si Jarod nyuruh si Patir nggak usah ngusik lagi wilayah orang. Kalau sampai si Patir nggak mau, si Patir diancam mau dibunuh. Dari ancaman Jarod tersebut, kayaknya si Patir ngelapor ke petinggi naga hitam. Setelah itu si Jarod menghubungi Ale dengan maksud gencatan senjata sekaligus damai sama si Ale. Saat mereka bertemu, mereka sempat ngebahas masa lalu. Lalu si Jarod minta ke Ale untuk berdamai, tapi si Ale nolak. Langsung dah mereka bertarung di situ. Tapi sebelum itu, si Ale sempat ngasih tahu ke Jarod bahwa Aisyah ngandung anaknya si Jarod. Gak ada lagi sahabat. Gak ada lagi saudara. Lo juga harus mati, Rod! Setelah Ale udah kalah, si Jarod langsung berdiri. Tiba-tiba Doi langsung ditembak sama si Patir. Jadi di film ini yang jadi serigala terakhirnya itu si Patir, karena dia udah sukses balas dendam ke kelompoknya si Ale yang pernah ngebully dia dulu. Sebenarnya si Bisu maksudnya si Patir agak mau ngebunuh si Jarod, tapi karena Jarod udah ngancam si Patir sekaligus para petinggi naga hitam udah gerah sama si Jarod, mungkin karena itulah si Jarod ditembak sama si Patir. Oke, demikianlah alur filmnya. Dari ini film kita bisa ambil pelajaran bahwa kita nggak boleh jahat sama orang lain. Mungkin hari ini kita kuat, tapi suatu saat belum tentu. Jika kita tidak mau dijahati, janganlah berbuat jahat. Jika kita tidak mau disakiti, janganlah menyakiti. Tetaplah berbuat baik kepada orang di sekeliling kita. Dan ingatlah, orang lain pasti akan mengingat perbuatan baik atau buruknya kita kepada mereka.
Jadi dimanapun kita berada, tetap hormati orang lain agar orang lain juga segan sama kita. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Bila kalian suka, silakan kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Aku mewakili channel Nostalgia Film meminta maaf bila masih banyak kesalahan saat membawakan alur filmnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see you.